Sejarah Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai, MRI, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada ketinggian 13 meter, termasuk dalam daerah operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api terluas ketiga di DKI Jakarta dengan luas 2,47 ha, 6,1 ekar, dengan jarak 10 km arah selatan dari Jakarta Kota. Stasiun ini melayani kereta api bandara dan komuter-komuter lain menghubungkan berbagai penjuru wilayah Jabodetabek. Letak stasiun berada di persimpangan 7, ke Jatinegara, Jakarta Kota, Tanah Abang, Bogor, Depo KRL Bukit Duri, Pengawas Urusan Kereta, dan Balai Yasa Manggarai. Stasiun ini pernah memiliki lorong bawah tanah, seperti di Stasiun Pasar Senen. Supaya memudahkan penumpang untuk berpindah antar peron, akan tetapi, lorong bawah tanah di stasiun ini kini telah ditutup seiring dengan proyek pembangunan stasiun yang saat ini tengah berlangsung. Saat ini, tidak ada kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi penyusulan dan antrean antar kereta api. Dibuka, 1 Mei 1918, 106 tahun lalu, elektrifikasi, 1 Mei 1927. Wilayah Manggarai sudah dikenal sejak abad ke-17, merupakan tempat tinggal dan pasar Buddha asal Manggarai, Flores yang kemudian berkembang menjadi Gemeente Meester Cornelis. Meskipun jalur Batavia Buitenzorg dibangun oleh Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij, NIS, pada tahun 1873, stasiun Manggarai dibangun pada tahun 1914 dan selesai pada 1 Mei 1918. Sejak dibangun, tidak ada perubahan yang mencolok pada bangunan stasiun ini. Pada saat diresmikan, bangunan ini sebenarnya belum selesai secara keseluruhan. Atap besi tidak dapat didatangkan karena terjadi Perang Dunia Pertama. Sejak 1913, Staatspoor en Tramwegen, SS, menguasai seluruh jalur KA di Batavia dan Meester Cornelis, kemudian menata ulang jalur KA di kedua kota praja tersebut. Antara lain membongkar stasiun Bukit Duri Exnis, depo KRL saat ini, dan membangun stasiun baru di Manggarai. Pembangunan dipimpin oleh arsitek Belanda, Insinyur J. van Gent, yang juga merancang bangunan sekolah pendidikan perkeretaapian dan rumah-rumah dinas pegawai di sekitar kawasan stasiun. Stasiun ini menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia, yakni pada 3 Januari 1946, ketika kereta luar biasa, KLB, mengangkut rombongan Presiden Soekarno ke kota Yogyakarta. Berbagai persiapan yang bersifat rahasia dilakukan. Deretan gerbong barang diletakkan di jalur 1. Sekitar pukul 7 malam, KLB melintas dengan sangat perlahan dari arah Pegangsaan melalui jalur 4. Pembangunan Stasiun Pusat. Pada 12 Agustus 2016, PT KAI Komuter Jabodetabek, KCJ, bersama komunitas pecinta KRL komuter lain menyelenggarakan diskusi mengenai rencana pengembangan Stasiun Manggarai. Untuk menjawab keluhan antrean penumpang KCJ yang terus meningkat setiap tahunnya, penyelesaian jalur Dwi Ganda Cikarang, Manggarai dikebut. Selain itu, stasiun ini akan dibuat bertingkat yang dapat mengakomodasi kereta api jarak jauh dan KRL komuter lain dengan jalur masing-masing. Stasiun ini diharapkan akan menjadi stasiun pusat bagi KRL komuter lain dan juga terminus untuk KRL Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai melakukan renovasi stasiun ini pada tahun 2017 dengan menambahkan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik menjadi sebanyak 3 lantai. 1 stasiun merupakan emplasemen KRL komuter lain dan KRL bandara. Lantai 2 merupakan tempat penyediaan fasilitas penumpang dan kios, area komersial, dan lantai 3 digunakan untuk pemberhentian KRL komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Bangunan lama stasiun ini yang merupakan peninggalan Staatspoorwegen, tetap dipertahankan karena berstatus sebagai cagar budaya. Dengan selesainya proyek Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral ini, direncanakan semua kereta api antar kota lintas selatan dan utara Jawa di Stasiun Gambir akan dipindahkan ke Stasiun Manggarai pada tahun 2025. Meskipun demikian, Stasiun Pasar Senen tidak mengalami dampak dari perpindahan layanan KA antar kota ke Manggarai terutama bagi kelas campuran dan ekonomi. Namun tantangan harus dihadapi bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun PT Kereta Api Indonesia, Persero,
Sebagai operator dari Stasiun Sentral Manggarai yang direncanakan seperti pembebasan lahan yang luas untuk membangun akses yang memadai serta kepadatan penumpang yang tidak dihindari terutama stasiun pertukaran Lin KAI komuter yang hendak bertukar menuju tujuan selanjutnya. Untuk mengakomodasi pelayanan KRL Bandara Railing, kini bernama Komuter Line Baso Eta, perjalanan yang semula hanya melayani rute Sudirman Baru, BNI City Bandara Soekarno-Hatta diperpanjang menjadi Manggarai Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya sempat diperpanjang menjadi Bekasi, Bandara Soekarno-Hatta selama beberapa bulan. Akses menuju layanan KA Bandara dari sisi timur pun stasiun pun dipermudah dengan penerapan sistem tarif khusus dengan selesainya bangunan KA Bandara. Stasiun Manggarai sudah resmi melayani penumpang KRL bandara tersebut sejak 5 Oktober 2019, hak penamaan, sebagai inovasi dalam mengoptimalkan asetnya. KAI menawarkan program hak penamaan eksklusif. Program ini dijalankan kembali setelah terakhir dilaksanakan pada stasiun BNI City pada 2018 dan stasiun Medland Telaga Murni pada 2019. Melalui program ini, jenama dari mitra yang menjalin kontrak dapat diterapkan pada berbagai aspek media KAI meliputi papan petunjuk, signage, wayfinding, peta jalur, hingga pengumuman di stasiun maupun di dalam kereta. KAI menargetkan program hak penamaan stasiun fase 1 dapat selesai tahun ini. Oleh karena itu, pada 20 September 2022, KAI melaksanakan eksklusif meeting gathering bagi para calon mitra di Hotel Mulia, Jakarta. Untuk fase 1 ini, hak penamaan ditawarkan bagi stasiun Manggarai serta beberapa stasiun lain di Jakarta antara lain Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Tebet, Stasiun Cikini, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Palmerah. Bersebelahan dengan depo dan bangunan stasiun terdapat Balai Yasa Manggarai, yang merupakan bengkel untuk melakukan perawatan rutin dan reparasi kereta penumpang. Tidak jauh di selatan stasiun ini terletak depo KRL Bukit Duri, tempat penyimpanan dan perawatan harian aneka kereta rel listrik. Pada awalnya, depo ini juga menyimpan lokomotif diesel, tetapi semuanya dipindahkan ke depo di Cipinang dan Tanah Abang. Stasiun Manggarai awalnya hanya dapat diakses melalui bangunan cagar budaya di sisi timur stasiun dan tidak ada akses menuju perkampungan di Jalan Dr. Saharjo dan halte Transjakarta Manggarai selain berjalan sejauh 500 meter melalui terowongan Manggarai. Bahkan masyarakat setempat sempat membuatkan tangga darurat dari kayu untuk memudahkan akses penumpang menuju ke sisi barat stasiun dengan memungut sejumlah uang. Meskipun tetap harus melalui tanjakan dan turunan yang curam, sebelumnya, Stasiun Manggarai memiliki 9 jalur kereta api yang digunakan untuk pemberhentian KRL ditambah masing-masing 1 jalur untuk langsiran menuju pengawas urusan kereta, depo Bukit Duri, maupun ke Balai Yasa Manggarai. Jalur 1 dan 2 digunakan untuk pemberhentian Lin Cikarang. Jalur 3 dan 4 digunakan sebagai sepur lurus untuk kereta api jarak jauh serta untuk pemberhentian Lin Cikarang. Jalur 5-7 digunakan untuk pemberhentian Lin Sentral, Lin Bogor. Jalur 8 dan 9 digunakan untuk pemberhentian KRL Bandara Soekarno-Hatta. Per 25 September 2021, pengembangan tahap pertama stasiun ini sudah selesai dikerjakan. Pengembangan tersebut berupa bangunan baru bertingkat yang dibangun di atas emplasemen sisi barat stasiun beserta jalur atas yang terdiri dari 4 jalur kereta api sehingga jumlah jalur stasiun bertambah menjadi 13 jalur. Per 25 September 2021, pengembangan tahap pertama stasiun ini sudah selesai dikerjakan. Pengembangan tersebut berupa bangunan baru bertingkat yang dibangun di atas emplasemen sisi barat stasiun beserta jalur atas yang terdiri dari 4 jalur kereta api sehingga jumlah jalur stasiun bertambah menjadi 13 jalur. Bersamaan dengan itu, layanan Lin Sentral diubah namanya menjadi Lin Bogor serta jalurnya dipindahkan melalui jalur atas stasiun Manggarai yang diberi nomor jalur 10-13. Jalur 10 dan 11 berturut-turut merupakan sepur belok dan sepur lurus pemberhentian KRL tersebut untuk arah Jakarta Kota, sedangkan jalur 12 dan 13 berturut-turut merupakan sepur lurus dan sepur belok pemberhentian KRL tersebut untuk arah Bogor. Selain itu, akses peron melalui pintu utama di sisi barat stasiun juga terintegrasi dengan Transjakarta melalui halte Manggarai. Per 20 Desember 2023, akses penyeberangan sebidang ditutup sepenuhnya, dan loket timur stasiun untuk penumpang KRL dikembalikan ke bangunan cagar budaya, sejak pengoperasian KRL komuter lain.
stasiun ini menjadi semakin padat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penumpang naik turun, serta banyak perusahaan restoran dan pertokoan waralaba internasional yang membuka cabang di sini. Kontroversi, setelah menjalani perombakan dan renovasi besar-besaran, pada sentuhan terakhirnya, pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian memasang huruf timbul aksesori yang berbunyi, ILAF DJK, yang juga dipasang di stasiun Matraman. Pemasangan ini menimbulkan kontroversi karena para pengguna jasa KRL komuter lain mempertanyakan seberapakah kepentingannya pemasangan huruf timbul tersebut. DJK menganggap bahwa aksesori tersebut hanya berfungsi untuk memotivasi pegawai DJK agar bekerja lebih giat lagi. Seorang anggota komunitas anak kereta, pengguna jasa KRL komuter lain, menanggapi persoalan ini bahwa DJK hanya merasa ingin mengapresiasi dirinya sendiri, sementara pengguna jasa terus mengkritik sejumlah kinerja yang harus dievaluasi seperti eskalator yang sering mengalami gangguan. Setelah mendapatkan kritikan tajam, huruf timbul yang terpasang di lantai 2 stasiun Manggarai dicopot pada 22 Februari 2023. Dalam budaya populer, stasiun Manggarai digunakan sebagai latar tempat adegan film horor berjudul Kereta Hantu Manggarai 2008 dan Kereta Setan Manggarai 2009. Kedua film tersebut diyakini diadaptasikan dari legenda urban yang beredar di masyarakat sekitar stasiun. Pada 24 Juni 2022, seorang penumpang KRL komuter lain terjatuh ke bawah peron. Dikatakan bahwa penumpang tersebut jatuh saat hendak masuk ke KRL 5551 relasi Cikarang, Kampung Bandan di peron jalur 67 stasiun Manggarai. Hal ini memicu kepanikan seluruh penumpang di stasiun Manggarai mengingat kereta sedang melintas saat korban terjatuh. Beruntung, korban selamat dan segera dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk diberikan pertolongan pertama. Setelah ditangani di pos kesehatan dan kondisi kesehatannya dipastikan baik, penumpang itu kembali melanjutkan perjalanan menggunakan KRL. Pada 8 Juli 2022, 2 minggu berselang sejak insiden sebelumnya, seorang anak terperosok ke bawah peron jalur 6 stasiun Manggarai saat akan naik komuter lain bersama dengan ibunya dan adiknya yang masih kecil. Beruntung anak tersebut langsung diselamatkan oleh petugas keamanan. Diduga anak tersebut terperosok karena penuhnya kapasitas kereta sebagai akibat penyesuaian pasca perubahan rute. Pada tanggal 12 September 2023, pukul 10.15 WIB, tiang-tiang perancah besi, scaffolding, yang menopang beton untuk pembangunan lantai atas stasiun Manggarai terindikasi miring atau hampir roboh. Akibatnya, perjalanan komuter lain Cikarang terhambat. Pada tanggal 21 Februari 2024, eskalator peron November 12 jalur Bogor yang sempat mati, tiba-tiba menyala pada saat kerumunan penumpang hendak menaikinya. Hal ini membuat beberapa penumpang terjatuh karena eskalator tersebut bergerak berlawanan arah pada tanggal 17 April 2024. Seorang anak kecil dilaporkan terjatuh di antara celah peron stasiun Manggarai. Insiden ini viral di media sosial setelah video penyelamatan yang dilakukan petugas stasiun beredar.